Viral di media sosial, sekelompok debt collector di kota Pekanbaru Riau terlibat bentrok sesama debt collector yang berujung penganiayaan dan pengerusakan kendaraan di halaman Mapolsek Bukit Raya. 4 orang pelaku ditangkap, sementara 7 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Inilah rekaman video amatir yang menunjukkan sejumlah orang yang berprofesi sebagai debt collector melakukan aksi pengerusakan terhadap sebuah mobil di halaman Mapolsek Bukit Raya Pekanbaru Riau. Insiden ini terjadi pada Jumat malam lalu saat korban, seorang wanita yang juga berprofesi sebagai debt collector, dikerumuni dan dikeroyok oleh kelompok debt collector lain yang mengatasnamakan dirinya fighter. Peristiwa bermula saat korban dan para pelaku sama-sama berusaha menarik kendaraan yang menunggak di salah satu hotel. Usaha damai gagal dan korban diminta ke lokasi lain untuk melanjutkan perundingan. Namun setibanya di Jalan Parit Indah, korban dihadang oleh lebih dari 20 orang dan terjadi penganiayaan serta pengerusakan kendaraan. Korban yang mencoba menyelamatkan diri ke Mapolsek Bukit Raya malah kembali dikeroyok di depan gerbang polsek dan mobilnya dirusak oleh para pelaku. Korban menderita luka di bagian kepala dan kaki. Polda Riau yang menerima laporan langsung bertindak dan menangkap 4 orang pelaku di 2 lokasi berbeda. Mereka adalah A alias Kevin, MHA, R, dan RS. Kita sudah mengamankan 4 orang tersangka dan nantinya akan terus dikembangkan kepada para tersangka yang lain dan nanti secara jelas akan dijelaskan oleh Pak Sekretariat. Barang bukti yang sudah kita amankan ada 5. Yang pertama adalah 1 unit kendaraan bermotor roda 4 merek Toyota Calya. Yang kedua, 1 unit sepeda motor merek Honda Dio. Kemudian yang ketiga, 1 buah pecahan semencor yang digunakan oleh pelaku untuk merusak. Kemudian 2 buah batu pecahan batu bata sama yang digunakan oleh para tersangka untuk merusak, dan 1 buah tongkat besi ukuran 40 cm warna silver. Penarikan yang dilakukan oleh debt collector dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, lapor kepada polisi, saya tidak, karena itu melanggar hukum. Kalau berdasarkan undang-undang fidusia, pemberi fidusia dan penerima fidusia yang punya hubungan hukum yang bisa sebagai eksekutorial atau proses pengadilan, tetapi itu adalah orang penerima fidusia, yaitu leasing finance yang memiliki sertifikat jaminan fidusia. Kalau mereka ini bukan, mereka ini hanya yang lihat. Para pelaku dijerat pasal 170 ayat 2 KUHP tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Riko Krismon, jurnalis NTV melaporkan. Pasca penyerangan sebuah mobil yang dilakukan di halaman Polsek Bukit Raya Pekanbaru Riau oleh sejumlah oknum debt collector, Kapolsek Bukit Raya Kompol Syafnil dimutilasi di Polda Riau. Dinilai lalai dalam melakukan pengamanan sehingga terjadi pengerusakan dan penganiayaan terhadap korban di halaman Mapolsek Bukit Raya Pekanbaru Riau. Kapolsek Bukit Raya Kompol Syafnil dimutasi ke Polda Riau. Posisinya kini diganti oleh Kompol David Ricardo yang sebelumnya merupakan Kabak Ops Polresta Pekanbaru. Serah terima jabatan dilaksanakan di Mapolresta Pekanbaru yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Pekanbaru, Kombes Jeki Rahmat Pustika, Selasa siang. Selain Kapolsek, sejumlah personel di Polsek Bukit Raya yang piket pada malam kejadian saat ini juga dilakukan pemeriksaan oleh Bitpropam Polda Riau. Juga merupakan peringatan keras pada seluruh jajaran Polda Riau untuk memastikan pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat, dan kemampuan untuk menjaga wilayahnya dalam keadaan aman, dalam keadaan tertib, itu bisa diwujudkan oleh para pengemban fungsi, apalagi pimpinan di wilayah
dan pimpinan di satuan kerja masing-masing. Jadi ini adalah langkah tegas supaya kita ingin memastikan di wilayah Polda Riau, di Polsek, di Polres itu menjaga para pejabatnya, menjaga amanah dan menjaga kepercayaan masyarakat, dan tidak boleh dikhianati oleh kelalaian dan pembiaran dan ketidaktegasan dari para personil. Sementara kasus penganiayaan dan pengerusakan mobil oleh debt collector ditangani oleh Satreskrim Polresta Pekanbaru. 4 orang debt collector ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Sedangkan 7 debt collector lainnya melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Pekanbaru Riau, Riko Krismon, jurnalis NTV.